Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah keuangan negara, di mana dosen pengampu saya itu Dr. Andes Andi Uceng MSI. Dan perkenalkan, nama saya Devianti Lego, NIM 1032, semester 5, kelas A, Administrasi Publik, program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang. Yang pertama itu adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal suatu negara. Pajak ini digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur lokal, layanan publik, pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan program-program sosial lainnya di tingkat lokal. Pajak dapat beragam bentuk tergantung pada kebijakan fiskal dan kebutuhan keuangan pemerintah daerah. Beberapa contoh pajak daerah yang umum meliputi pajak properti, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklam, pajak air permukaan, dan sebagainya. Setiap daerah atau kota dapat memiliki jenis pajak daerah yang berbeda-beda. Pajak daerah juga memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapat bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan program-program yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Pajak ini juga dapat digunakan sebagai alat pengaturan ekonomi di tingkat lokal, seperti mendorong investasi atau mengendalikan penggunaan sumber daya alam. Kedua adalah fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pelayanan publik. Pembelanjaan yang digunakan untuk menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Yang kedua itu pengaturan ekonomi. Pembelanjaan yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Yang ketiga itu redistribusi pendapatan. Pembelanjaan dapat digunakan untuk meredistribusi pendapatan melalui program bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat itu investasi infrastruktur. Pembelanjaan dapat digunakan untuk melakukan investasi dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi. Sedangkan yang terakhir itu adalah stabilisasi ekonomi. Pembelanjaan dapat digunakan untuk menjaga stabilisasi ekonomi melalui program stimulasi ekonomi dan kebijakan fiskal lainnya. Yang ketiga itu adalah arti pajak pusat. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah federal suatu negara. Pajak ini biasanya digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah pusat seperti infrastruktur, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Pajak pusat dapat beragam bentuk, termasuk pajak penghasilan, pajak nilai tambang atau PAT, pajak penjualan, pajak properti, pajak bahan bakar, dan sebagainya. Setiap negara memiliki sistem pajak pusat yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan fiskal dan kebutuhan keuangan negara tersebut. Pajak pusat memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapat bagi pemerintah pusat untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak ini juga dapat digunakan sebagai alat peraturan ekonomi seperti mengendalikan inflasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Keempat itu adalah jenis pajak dan contohnya. Ada berbagai jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapat dan membiayai berbagai program dan pelayanan publik. Berikut ada 2 contoh jenis pajak yang umum. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan atau income tax. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan. Pajak ini biasanya dihitung berdasarkan tingkat tarif progresif di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Contohnya pajak penghasilan termasuk pajak penghasilan individu, pajak penghasilan perusahaan, dan pajak penghasilan profesional. Contohnya saja adalah seorang karyawan yang menerima gaji bulanan akan dikenakan pajak penghasilan individu. Berdasarkan tingkat tarif
yang berlaku di negara tersebut. Pajak ini akan dipotong langsung dari gaji karyawan oleh pemberi kerja sebelum diterima oleh karyawan. Yang kedua itu pajak penjualan atau sales tax. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan pada pembelian barang jasa. Pajak ini biasanya diterapkan sebagai persentase tertentu dari harga jual barang atau jasa. Pajak penjualan dapat diterapkan pada tingkat nasional, regional, dan lokal, tergantung pada yurisdiksi negara tersebut. Contohnya saja, jika Anda membeli sebuah pakaian dengan harga 100 dan pajak penjualan yang berlaku adalah 10%, maka Anda harus membayar tambahan 10.000 sebagai pajak penjualan. Total pembayaran Anda akan menjadi 110. Itulah tadi hasil dari presentasi saya tentang mata kuliah keuangan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.